Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Dedan Hidayat. Di nomor NPM 10030122070. Nah, di sini aku mau jawabin tugas ke-11 ya. Di sini ada tugas ke-11, tugas khusus. Pembelajarannya memang online ya, untuk mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Erham Wilda. Ya, sekalipun di sini tugasnya kelompok ya, karena membutuhkan jawaban ya untuk diupload, maka insya Allah untuk tugas sebelas ini mau ditambahkan tugas video yang ini untuk menjawab dua pertanyaan ya. Kalau di klasifikasinya lagi di sini ada dua pertanyaan ya. Nah, di sini adalah yang pertama pertanyaannya, berikan contoh-contoh informasi yang akan diberikan kepada siswa melalui PAI. Dan yang kedua adalah berikan penjelasan ataupun contoh ya, simulasi cara memberikan informasi tentang salah satu dari contoh yang tadi, yang di nomor 1. Nah, oke, kita jawab satu-satu. Berkaitan dengan informasi yang perlu kita sampaikan kepada siswa adalah yang pertama, di sini adalah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, bahwa pentingnya seperti godol basor bagi laki-laki perempuan, perempuan ke laki-laki juga sama. Godol basor itu memalingkan pandangan. Misalnya jadi disampaikan informasi ataupun amal yang harus bisa diterapkan, diamalkan oleh siswa, yaitu berkaitan dengan godol basor, memalingkan pandangan dari yang haram. Misalkan memandang lawan jenis yang halal gitu ya, dipalingkan gitu ya. Ataupun kalaupun dalam bermuamalah adalah ya seperlunya gitu, kayak jual beli ataupun dalam pendidikan, belajar bersama dan sebagainya gitu, itu perlu disampaikan. Yang kedua adalah tentang menjauhi perzinahan, karena di lingkungan sekolah ya, itu apalagi di sekolah negeri ya, biasanya campur baur gitu, ikhwan dan akhwat, perempuan dan laki-laki itu dalam satu kelas bisa berinteraksi satu sama lain. Tapi sebagai guru kita perlu menyampaikan informasi pentingnya menjauhi perzinahan. Supaya apa? Supaya mereka semakin terminder dan bisa mengingatkan pada dirinya masing-masing dan mengontrol dirinya masing-masing gitu. Karena kan sekalipun guru di situ hadir, tidak selamanya bisa menjaga ataupun memantau siswa secara terus-menerus ya. Pada akhirnya kendali dan keputusan ya ada di siswanya juga gitu, siswa masing-masing. Dan yang ketiga adalah tentang pentingnya mencari lingkungan positif gitu ya. Itu perlu disampaikan kepada siswa agar mereka, setiap individu siswa itu mau mencari lingkungan yang positif gitu ya. Positif seperti apa? Yang mendukung mereka untuk semangat belajar, untuk menjauhi hal-hal yang haram, maksiat, dosa dan sebagainya. Yang berikutnya adalah perlu disampaikan juga informasi mengenai perlunya memiliki kepribadian beriman dan bertakwa. Itu ya. Oke, itu yang pertama lah, ibaratnya dilingkupkan. Yang berikutnya adalah perlu disampaikan juga informasi ataupun ilmu-ilmu tentang keislaman, seperti adanya balasan-balasan dan janji Allah yang pasti terlaksana. Dan berikutnya juga misalnya nih, seperti naungan dari Allah di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Ada juga surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan ampunan Allah bagi yang menjauhi dosa dan maksiat. Itu juga perlu disampaikan kepada siswa. Dan yang ketiga adalah bisa diceritakan ataupun disampaikan kepada siswa mengenai kisah-kisah inspiratif, supaya menginspirasi para siswa ya, seperti kisah ulama dan orang-orang soleh gitu ya, di zaman yang telah lalu gitu, agar kemudian bisa dicontoh oleh mereka dan dijadikan teladan gitu ya. Itu bagus tuh. Berikut yang keempat adalah perlu disampaikan juga kepada para siswa seperti manfaat manfaat untuk mereka yang mempersiapkan masa depan gitu ya, seperti itu. Dan yang kelima adalah menyampaikan kembali bahayanya pergaulan bebas dan dampaknya bagi siswa dalam segala aspek, khususnya dalam proses belajar, mengajar, ataupun juga dalam meraih cita-cita. Nah, berkaitan dengan metode yang digunakan itu tadi bisa yang pertama dengan ceramah ya, ataupun juga ditambah diskusi tanya jawab ya, supaya siswa juga merasa punya peluang lebih ataupun kesempatan lebih untuk memperdalam ilmu. Yang kedua adalah dengan cara narasi ataupun
storytelling ataupun ya bercerita gitu. Yang berikutnya tentang media, bisa menggunakan video YouTube juga, kita bisa memanfaatkan video YouTube dan memanfaatkan proyektor ataupun fokus gitu ya di layar gitu ya, jadi menonton bersama kisah-kisah inspiratif seperti itu. Dan berikutnya adalah nah terakhir adalah kita bisa menghadirkan juga pakar-pakar kesehatan ataupun juga pakar budaya untuk meyakinkan para siswa mengenai pentingnya menjauhi pergaulan bebas. Mungkin sekian teman-teman yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.